Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafaatul Alif. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis perbankan 2023 dan pengaruhnya di Indonesia. Krisis perbankan 2023 adalah kondisi genting pada perekonomian dunia yang diprediksi oleh Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul Global Economic Prospect edisi Juni 2023. Bank Dunia memperkirakan bahwa krisis perbankan pada tahun 2023 akan membuat perbankan di negara-negara maju bangkrut. IMF pada laporan World Economy Outlook April 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini melambat signifikan ke level 2,8%. Penyebab krisis ekonomi yaitu adalah satu, kenaikan suku bunga acuan di berbagai negara, yang kedua inflasi yang meningkat, dan yang terakhir yang ketiga resesi ekonomi global. Bank Dunia memperkirakan bahwa perekonomian dunia akan tumbuh pada tingkat yang rendah, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 1,9% pada 2023 dan 1,3% pada 2024. Faktor-faktor ini dapat memberikan tekanan pada perbankan seperti kenaikan suku bunga acuan yang mempengaruhi suku bunga simpanan dan risiko kredit yang meningkat. Berikutnya ada tanda krisis perbankan. Yang pertama yaitu run bank. Jika banyak nasabah secara bersamaan menarik simpanan mereka dari bank, ini dapat menyebabkan kekurangan likuiditas dan merusak kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset, terutama aset berisiko tinggi, dapat menjadi indikator krisis perbankan yang sedang berkembang. Yang selanjutnya yaitu kenaikan kredit bermasalah. Peningkatan tingkat kredit bermasalah menunjukkan bahwa bank mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola portofolio kreditnya. Dan yang terakhir yaitu penurunan nilai saham bank. Jika harga saham bank turun tajam, ini bisa menjadi tanda bahwa investor kehilangan kepercayaan terhadap kesehatan keuangan bank. Yang selanjutnya yaitu ada dampak krisis perbankan. Krisis perbankan dapat menekan pertumbuhan ekonomi di negara maju dan mengakibatkan resesi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan hanya sekitar 2,1% hingga 2,8%, yang jauh di bawah estimasi pertumbuhan sebelumnya. Bank Dunia memperkirakan bahwa penyaluran kredit global akan semakin terbatas karena berjatuhnya bank-bank besar, sehingga negara-negara berkembang akan kehilangan akses ke pasar obligasi internasional. Likuiditas global diperkirakan akan tetap ketat, sehingga cost of fund juga diperkirakan tetap tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga acuan dan kondisi likuiditas global. Pergerakan suku bunga dan pelemahan nilai tukar berpotensi menaikkan risiko pasar yang berpengaruh pada portofolio lembaga jasa keuangan. Dan resesi global dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit dan masalah pada kualitas kredit. Bank perlu mempersiapkan cadangan kerugian penurunan nilai yang besar untuk menghadapi kondisi ini. Selanjutnya ada strategi bank menghadapi krisis, yaitu dengan yang pertama, manajemen risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi portofolio kredit dan meningkatkan kualitas kredit. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan likuiditas. Hal ini dapat membantu bank untuk menghadapi situasi ketidakpastian dan memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah. Dan yang selanjutnya yaitu dengan meningkatkan efisiensi. Hal ini dapat membantu bank untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir dengan meningkatkan modal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penawaran umum, saham, atau mengajukan pinjaman. Selanjutnya yaitu bagaimana krisis perbankan mempengaruhi pasar saham. Pengaruh langsung dari krisis perbankan termasuk penurunan likuiditas, lonjakan suku bunga, penurunan harga komoditas, dan pelemahan nilai tukar mata uang. Krisis perbankan juga dapat mengganggu fungsi intermediasi perbankan, yang
pada gilirannya dapat mempengaruhi alokasi dana ke sektor produktif dan berdampak sistemik ke pasar modal. Contoh konkret dari dampak krisis perbankan terhadap pasar saham adalah terjadinya penurunan seharga saham perbankan di pasar modal Amerika setelah peristiwa bangkrutnya SVB. Harga saham-saham bank di Amerika mengalami penurunan yang signifikan, dengan beberapa saham turun hingga 60% dalam sehari. Terus bagaimana tanggapan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai krisis perbankan 2023? Menurut Sri Mulyani memperkirakan bahwa kondisi perekonomian global masih suram akibat krisis perbankan yang melanda sejumlah perbankan di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia, tetap akan kuat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri pada kuartal 1 2023 naik, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan masih akan meningkat sekitar 4,5% sampai 5,3%. Terus bagaimana kebijakan perbankan di Indonesia? Bank Indonesia telah menetapkan 5 arah kebijakan untuk tahun 2023. Di antaranya adalah mengarahkan kebijakan moneter untuk mengutamakan stabilitas atau pro-stability, serta kebijakan makro prudensial yang longgar, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk ekonomi hijau. Bank Indonesia memberikan insentif makro prudensial berupa pengurangan GWM rupiah bagi bank untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan inklusif. Perbankan Indonesia diprediksi masih sangat kuat menghadapi ancaman resesi yang dapat terjadi di 2023 dengan capital adequacy ratio di atas 20%. Baik, itu penjelasan dari saya tentang krisis perbankan 2023 dan pengaruhnya di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.